Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang Allah muliakan ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapannya usia yang masih Allah berikan kepada kita itu menjadi cambukan untuk diri kita untuk senantiasa menjalankan segala aktivitas yang bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah jamaah. Kita masih diberikan nikmat, betapa luar biasanya Allah masih memberikan umur yang panjang. Allah masih memberikan nikmat Islam kepada kita. Allah masih memberikan nikmat iman dalam dada kita. Allah masih memberikan mata kita untuk melihat, mulut kita untuk mengecap makanan dan berbicara, hidung untuk bernafas dan mencium aroma-aroma, telinga untuk mendengar, jantung memompa darah, lambung untuk menyerap makanan atau sari-sari makanan sehingga menjadi energi untuk beraktivitas amal kebaikan. Itu adalah hal yang tidak pernah ternilai. Kita seringkali terlena jamaah dengan hal-hal yang sedemikian. Oleh karena itu jamaah, kami tak henti-hentinya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melakukan atau menjalankan segala aktivitas yang bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir minum, orang muslim minum, orang kafir makan, orang muslim makan. Orang kafir bekerja, muslim pun bekerja. Apa yang membedakan di antara keduanya? Yaitu meniatkan segala aktivitas itu dengan meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, maka lillahi baqiyah. Apa-apa yang diniatkan karena Allah pasti akan abadi. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika segala aktivitasnya itu menyandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu nilainya abadi sampai di akhirat kelak, selagi tidak ada dosa-dosa yang menggugurkan amalan-amalan kita. Oleh karena itu jamaah, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk senantiasa menjalankan segala aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah. Waktu kita terbatas jamaah. Waktu kita terbatas. Berapa sih usia muslim? Usia manusia itu berapa? Maksimal itu 60, 70. Syukur-syukur masih bisa sampai menginjak di angka 80. Itu pun tidak bisa beraktivitas secara produktif. Mumpung sekarang masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan segala aktivitas itu dengan menyandingkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah minum kita ketika minum itu menyandingkan nama Allah, maka akan menjadi suatu ibadah. Makan kita apabila disandingkan dengan nama Allah, maka insya Allah juga akan menjadi ibadah. Bekerja, kalau kita niatnya karena Allah, maka niscaya itu juga akan bernilai di hadapan Allah dan akan mendapatkan pahala yang luar biasanya.
Yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita. Tidak ada manusia satu pun yang tidak merindukannya. Bahkan fitrahnya manusia, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, jika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada getaran dalam jiwanya. Betapa luar biasanya sosok yang paling mulia ini. Bahkan rahmatnya tidak hanya meliputi manusia, tapi jin, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain, hewan. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus ke dunia itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, cintailah beliau sebagaimana beliau mencintai kita. Baik jamaah yang berbahagia dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kurang lebih 2 bulan lagi kita akan didatangi oleh tamu yang paling istimewa. Apa itu, Pak? Ramadan, Masya Allah. Begitu mendengar nama Ramadan, langsung hati itu rasanya bergetar, Pak. Hati itunya rasanya tuh bergetar. Karena apa? Ini adalah sosok yang paling dirindukan. Coba bayangkan bapak, ibu, sama anaknya, itu kalau misal nggak bertemu selama puluhan tahun misalkan, rindu nggak, Pak? 1 tahun aja, rindu nggak kira-kira? Rindu. Nah, dengan kerinduan itu, ketika seorang anak itu kok jadwal ke bandara, datang sampai di bandara itu jam 9 pagi, kira-kira bapak ibu itu mempersiapkan itu dari jam berapa sampai di bandara? Subuh, jam 6, bahkan jam 7 sudah di bandara untuk menunggu kedatangan sosok anak yang paling dicintai dan paling dirinduinya, yang datangnya pada jam 9 itu. Nah, ini seperti halnya Ramadan jamaah. Ramadan tinggal sebentar lagi, tapi kerinduan itu sudah tertancap dalam hati kita. Kerinduan itu menjadikan kita berharap bahwasanya semoga kita mampu untuk didatangi dengan tamu yang istimewa sebelum Allah menjemput ajal kita semuanya. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali di kalangan manusia itu percaya bahwasanya akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Akan tetapi ini ada suatu kisah yang nyata luar biasa. Ada seseorang itu, dia 15 menit sebelum azan masuk bulan suci Ramadan, ternyata Allah memanggilnya. Betapa mahalnya jamaah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, persiapkanlah bulan suci Ramadan ini mulai dari sekarang. Perbanyak berpuasa, perbanyak tadarusnya, perbanyak untuk sholat tahajudnya. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi seseorang yang beruntung karena berupaya untuk menyiapkan segala sesuatu yang akan kita jalani. Siap nggih bapak-bapak, ibu-ibu? Siap didatangi tamu yang istimewa? Masya Allah, sekarang sudah bulan Rajab. Bulan Rajab itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, apabila ada manusia kok sengaja melakukan suatu kemaksiatan di bulan Rajab, maka akan mendapatkan dosa 2 kali lipat hari biasanya. Kayak orang-orang yang berbuat hoax, orang-orang yang berbohong, berdusta, mengadu domba, berzina, berjudi, dan lain sebagainya. Bahkan na'udzubillahi min dzaliknya melakukan suatu kesyirikan, maka dosanya akan Allah lipat gandakan 2 kali lipat dari biasanya. Begitupun orang yang melakukan kebaikan. Kalau orang itu melakukan kebaikan, maka Allah juga akan melipat gandakan 2 kali lipat dari hari biasanya. Dan ini nasnya tersambung sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, amalan di bulan Rajab yang paling istimewa dari semua tadi yang sudah diungkapkan itu adalah perbanyak berpuasa. Tapi hati-hati jamaah, karena adanya keutamaan bulan suci bulan Rajab ini yang terabaikan, orang-orang terdahulu itu dengan pintarnya
dengan cerdasnya, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang akan datang, sehingga ia berusaha menciptakan hadis-hadis palsu, yang sehingga hadis-hadis palsu itu populer di kalangan masyarakat jamaah. Pernah dengar puasa 1 hari di bulan Rajab akan menghapuskan dosa, akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Hari kedua akan mendapatkan ini, hari ketiga akan mendapatkan itu. Orang yang melakukan sholat pertama kali di bulan Rajab maka akan diampuni dosa-dosanya. Pernah mendengar hadis seperti itu? Itu adalah hadis palsu. Tapi adanya hadis palsu ini tidak serta-merta menghilangkan keutamaan dari bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini Rasulullah pun ia memperbanyak puasa di bulan Rajab. Karena bulan haram. Rasulullah itu mencintai puasa, makanya perbanyaklah berpuasa di bulan Rajab. Karena banyak sekali salah persepsi seseorang jamaah, karena tahu yang dipertengahkan di bulan Rajab itu adalah hadis-hadis yang palsu, terus orang-orang itu mengabaikan untuk tidak berpuasa, kemudian meninggalkan tahajud, meninggalkan bertadarus, padahal ada hadis yang sahihnya. Kalau ada yang sahih, kenapa kok harus mengambil yang palsu? Kalau ada yang sahih, kenapa meninggalkan yang sahihnya? Makanya perbanyaklah berpuasa di bulan Rajab. Bukan 8 hari, bukan 10 hari, tapi perbanyaklah. Senin Kamisnya diperbanyak lagi, puasa Daudnya diperbanyak, Ayamul Bidnya dijalankan, sholat malamnya digiatkan lagi. Insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang tidak dilalaikan, karena kita selalu mengingat Allah dengan amalan-amalan ibadah yang memang ada syariatnya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat singkat ini insya Allah kita akan membahas suatu hal yang memang di kalangan kita ini hal yang memang biasa terjadi. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ini bahkan lebih berpengalaman dari saya. Karena bapak ibu sudah berumah tangga, sedangkan saya belum. Sehingga tidak bisa untuk memiliki pengalaman yang ada di dalamnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas dari perspektif Al-Quran. Apa yang akan kita bahas? Yaitu menjadi orang tua yang didambakan. Menjadi orang tua yang didambakan. Mungkin jamaah selama ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun menjadi orang tua, tapi masih belum menemukan bagaimana menjadi orang tua yang didambakan oleh anak kita sendiri. Bagaimana anak kita mampu mencintai kita dengan sepenuh hati. Bagaimana anak kita bisa memberikan perhatian yang lebih untuk kita sebagai orang tua. Apakah kita sebagai orang tua sudah benar mendidik di anak-anak kita? Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi role model untuk anak kita, menjadi contoh yang baik untuk anak kita, sehingga anak kita nanti akan ketika dilepaskan dari kita mampu menjadikan pribadi yang lebih baik daripada orang tuanya? Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang singkat kali ini jamaah. Dan mohon izin perkenankanlah kami untuk mengawali majlis yang mulia ini dengan kalimat yang mulia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah ke-3 Ali Imran ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, ayyunya munada dalam bahasa Arab, haknya mengandung tanbih. Artinya apa? Sebagai penguat dan pengingat. Seolah-olah diartikan, wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tegas disampaikan bahwasanya tingkatkanlah takwa-takwa kalian, dan jangan pernah kalian meninggal dalam keadaan yang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi ayat yang menjadi role model kita dalam menjalani kehidupan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Termasuk jamaah, menjadi orang tua yang didambakan tentu harus dilandasi dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah kami dalam pembahasan kali ini kami akan mengambil 2 ayat, yaitu Al-Quran surah ke-31, surah Luqman ayat yang ke-12 sampai ke-19. Yang kedua, Al-Quran surah ke-37, surah As-Saffat ayat yang ke-102. Nah, ini 2 ayat aja dulu, nanti kita akan jabarkan sedikit. Adapun nanti ada ayat-ayat yang lain nanti bisa kita tambahkan di pertengahan insyaallah. Baik jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an menjadi seseorang atau menjadi orang tua yang didambakan itu ternyata kita harus melihat aspek-aspek yang ada dalam Al-Qur'an ketika kita menjalani kehidupan sebagai sosok orang tua. Uniknya Pak, Bu, dalam Al-Quran itu saya akan mulai dulu dari orang tua dengan anak. Ya, dalam hal ini adalah ayah dengan anak terlebih dahulu. Jadi ini untuk bapak-bapak, untuk para ayah, untuk abi, untuk abah, untuk papah, papi, dan lain sebagainya, panggilan-panggilan yang mungkin populer untuk suaminya mungkin. Ini kami akan memulai dari sudut pandang ayah dengan anak. Dalam Al-Quran seringkali bahwasanya ayah itu berdialog dengan anak. Ayah itu berdialog dengan anak. Seringkali kita temukan jamaah. Kenapa kok seringkali kok ayah dengan anak, ayah dengan anak, ayah dengan anak? Karena pada dasarnya ibu itu keadaan yang paling utama itu berada di rumah. Jadi bersyukurlah kepada ibu-ibu yang senantiasa berada di rumah. Itu adalah puncak dari keutamaan seorang wanita, itu adalah mengedepankan tugas utamanya ketika berada di rumah. Ada hadis yang sangat populer, riwayatnya dari Imam At-Tirmidzi, dikatakan bahwasanya apabila ada seorang perempuan yang dia tidak melaksanakan sholat sunnah, hanya melaksanakan sholat fardunya saja, melaksanakan puasa wajibnya saja tapi tidak menjalankan puasa sunnahnya, kemudian patuh terhadap suaminya, kemudian menjaga kehormatan keluarganya, mengedepankan atau mengutamakan tugas rumah sebagai tugas utamanya, maka Allah mengatakan kepada perempuan ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian senangi. Jadi untuk ibu-ibu itu boleh banget kalau misal kok punya pekerjaan di luar, PKK misalnya, arisan, dan lain sebagainya, memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi, niatkan karena Allah, tapi jangan jadikan itu sebagai tugas utama. Karena tugas utama untuk bekerja di luar adalah tugas seorang ayah, tugas seorang suami. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak. Bapak-bapak itu mencari nafkah itu untuk dinikmati di luar atau dibawa pulang, Pak? Dibawa pulang. Ada yang dinikmati di luar, Pak? Ya, jadi bapak-bapak ini mencari nafkah, itu pada hakikatnya itu mencari nafkah di luar, itu untuk dibawa pulang ke rumahnya. Tapi anehnya, ketika kok pulang sampai di rumah, malah anaknya yang dimarahin. Ayahnya pulang, anaknya pengen diperhatiin, tapi apa kata seorang ayah? Apa sih nak? Apa sih kamu nggak tahu ayah itu capek baru kerja? Padahal bapak-bapak itu menjadi dokter itu di rumah sakit, menjadi direktur itu di kantornya, menjadi manajer itu di kantornya,
menjadi profesi-profesi yang luar biasa itu berdasarkan tempat-tempat dinasnya. Tapi kenapa kok ketika di rumah kok yang dimarahin malah anaknya? Ini adalah suatu pembelajaran untuk kita jamaah. Karena seringkali kita temukan, biasanya orang tua sendiri ketika anaknya yang minta perhatian itu malah dimarahin. Tapi kalau anaknya orang lain malah dieman-eman. Anaknya orang lain malah disayang-sayang. Tapi anaknya sendiri justru malah dimarahin. Anaknya sendiri justru tidak diperhatikan. Dan luar biasanya jamaah, seringkali anak-anak kita, maksudnya anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu itu, kalau misal kok sedang minta perhatian, sedangkan bapak-bapak atau ibu-ibu itu sedang pegang ponsel atau HP, biasanya itu dicuekin, diabaikan, dimarahin. Dan anak-anak yang mendapatkan perlakuan seperti ini jamaah, bahkan seringkali mendapatkan suatu kemarahan dari orang tuanya, biasanya nanti ketika tumbuh dewasa akan menampilkan sikap yang sama sebagaimana orang tua itu menampilkan sikapnya kepada seorang anak tersebut. Seorang anak itu akan merekam itu semua jamaah. Ketika sudah besar, maka dulu ayah saya seperti ini. Dulu ibu saya ketika sedang main HP, anaknya sedang minta perhatian malah dimarahin, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan pekerjaannya. Ini menjadi suatu introspeksi bagi kita jamaah. Apakah menjadi orang tua yang didambakan oleh anak kita itu sudah termasuk kriteria ini atau belum? Apakah ketika seorang anak meminta perhatian dari kita, apakah kita memberikan perhatian yang lebih? Apakah justru kita memarahinya? Apakah justru kita mengabaikan dari seorang anak ketika meminta perhatian itu kepada kita? Makanya jangan heran ketika di luar sana kok banyak anak yang tawuran, ada yang berjudi, ada yang narkoba, ada yang mohon maafnya melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Itu jangan dimarahin Pak, Bu. Boleh jadi anak-anak tersebut itu selama ini itu gak pernah mendapatkan kasih sayang yang selama ini ditunggu-tunggu. Tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang selama ini didambakan oleh seorang anak tersebut. Kita harus introspeksi dulu jamaah. Tadi seorang ayah itu seringkali disandingkan dalam Al-Quran itu berdialog dengan anak. Karena seorang ibu itu tugas utamanya di rumah. Kalau bapak sedang bekerja, ibu itu harapannya itu memberikan pengertian kepada seorang anak. Kan kadang tuh anak-anak kita itu yang masih kecil itu ketika bapak bekerja itu kelayu. Bapak bekerja itu nangis. Karena apa? Pengen sama ayahnya, tapi ayahnya bekerja. Nah, kalau menemui kasus-kasus seperti itu, berikan pengertian kepada anak kita bahwasanya nak, bapak itu bekerja itu untuk beli pakaian buat kamu, buat kita makan, buat adik beli mainan, dan banyak sekali. Dan yang paling utama itu ketika seorang anak itu diberikan pengertian itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an itu dikatakan, jadi di Al-Qur'an itu ada psikologi perkembangan pada anak. Ada psikologi perkembangan pada anak dalam Al-Qur'an. Ada 3 level. Level yang pertama itu ketika seorang anak berusia 2 tahun sampai 7 tahun, 2 sampai 7 tahun itu, Pak, banyak-banyak berikan kasih sayangnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Dalam rentan usia yang 2 sampai ke 7 tahun ini, seringkali Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata bunai dalam Al-Qur'an. Bunai itu artinya adalah anakku sayang. Bunai itu adalah artinya anakku sayang. Tapi tidak maksud nanti ketika sampai rumah bapak-bapak, ibu-ibu itu jadi manggil anaknya bunai, enggak. Tapi ini memberikan pengertian kepada kita jamaah bahwasannya ketika anak di usia 2 sampai 7 tahun itu
banyak-banyak berikan kasih sayang. Bunayya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman mengajarkan kepada seorang anak, kepada anaknya mulai dari kecil itu, agar mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya yang diberikan oleh seorang ayah kepada seorang anak. Dialog ayah dengan anak, ayah dengan anak, ayah dengan anak. Ini harus kita koreksi jamaah. Apakah seorang ayah ketika berada di rumah sudah meluangkan waktu terbaiknya untuk anak-anak kita? Sudah memberikan waktu terbaiknya untuk mendampingi buah hatinya dalam bermain? Dalam memuaskan hatinya, dalam melayani, untuk memberikan perhatian lebih kepada buah hatinya? Ini menjadi pembelajaran buat kita jamaah. Jadi jangan dimarahin kalau anak itu kok lagi menyimpang, anak sedang melakukan suatu hal yang memang kok nggak pas, itu jangan dimarahin. Saran saya jangan dimarahin. Karena jamaah, Anda itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah dihisab sama Allah. Sedangkan anak-anak kita yang masih kecil itu belum dihisab sama Allah. Masa kok mau memarahi anak yang belum dihisab sama Allah? Padahal Allah itu tidak memarahi anak yang belum balik sifatnya. Tapi malah seringkali yang kita jumpai adalah sedikit-sedikit kita marah. Sedikit-sedikit kita marah. Sedikit-sedikit marah. Anak kita melakukan kesalahan A, marah. Anak kita melakukan kesalahan B, marah. Melakukan C, marah. Jadi adanya dalam kehidupan sehari-hari itu marah, terus marah. Ini adalah suatu hal yang harus kita koreksi jamaah. Apakah ketika anak kita meminta perhatian kita, kita berikan? Apakah buah hati kita ketika meminta perhatian lebih dari kita, kita meluangkan waktu kita? Jangan sampai seorang anak itu tidak mengenali kedua orang tuanya. Nah, di usia 2-7 tahun ini, seiring berjalannya waktu diberikan kasih sayang yang lebih oleh seorang ayah dan seorang ibu, berikan juga nilai-nilai untuk mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ketika seorang anak itu baru lahir, kalau bisa diperdengarkan murotal. Diperdengarkan murotal. Di usia yang kedua tahun, insya Allah seorang anak itu akan mudah dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Saran saya, kalau misal nih bapak ibu itu kok punya anak, punya cucu, punya ponakan, atau ya punya cicit dan lain sebagainya, ketika masih baru saja lahir, yang pertama kali diperdengarkan adalah Al-Quran. Coba perdengarkan Al-Quran. 1 bulan itu coba perdengarkan juz 1. Juz 1 selama 30 hari. Hari pertama juz 1, hari kedua juz 1. Sampai hari ke-30 juz 1 selesai. Nanti bulan kedua mulai juz 2, juz 3, juz 4. Dan sampai nanti 2,5 tahun lamanya, sampai menyelesaikan dalam 30 juz. Insya Allah nanti ketika seorang anak itu tumbuh dengan nilai-nilai Al-Quran itu, seorang anak itu akan mudah dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita sering kali menjumpai jamaah, kok orang tua di luar sana kok hebatnya luar biasa, lumpuh, mohon maaf. Bahkan mohon maaf, untuk otaknya saja tidak mampu mencerna perkataan orang lain, tapi kok mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Orang kok anak 5 tahun bisa hafal 30 juz, 7 tahun kok bisa hafal 30 juz, lancar. Beserta posisinya, artinya, letaknya, luar biasa jamaah. Karena apa? Pendidikan yang diberikan oleh orang tua dari kecil itu ternyata adalah Al-Quran. Pendidikan Al-Quran adalah pendidikan terbaik yang diberikan orang tua kepada seorang anak. Makanya gak heran, kok ada seorang anak itu kok berusia, kok di usia-usia remaja, kok dia kok orangnya kok hafal Quran, ahli Quran, sifat-sifatnya menampilkan nilai-nilai Al-Quran. Ini karena orang tuanya itu memulai dengan kebaikan.
Jadi rumusnya dalam Al-Quran, kalau orang tua itu memulai dengan kebaikan, niscaya tanpa seorang orang tua ini membuat anak menjadi baik, seorang anak itu akan baik dengan sendirinya karena mencontoh orang tuanya. Jadi kok kalau ada seorang anak yang kok mohon maaf menyimpang, ada yang kok berbeda, sedikit istimewa, boleh dikoreksi orang tuanya. Apakah selama ini memberikan perhatian yang lebih kepada seorang anak? Apakah memberikan perhatian dan pendidikan dengan nilai-nilai Al-Quran? Harus introspeksi diri. Apakah ada yang salah ketika memberikan pendidikan kepada seorang anak? Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika usia di fase yang pertama tadi, 7-9 tahun itu, diperkenankan seorang orang tua itu untuk mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan dengan nilai-nilai Qur'ani. Karena dengan demikian insya Allah seorang anak itu akan tumbuh menjadi pribadi muslim yang baik. Menjadi pribadi yang menurun dari orang tuanya. Bahkan akademisi mengatakan bahwasanya ada suatu penelitian, namanya itu teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini ternyata teori diantaranya adalah seorang anak itu memperhatikan tingkah laku orang tuanya ketika dari kecil. Kalau kok ngelihat orang tuanya, seorang anak itu kok ketika remaja kok ngerokok, mohon maaf, ada yang minum minuman keras, ada yang justru malah bahkan narkoba. Itu bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, emang orang tuanya mendidik seorang anak itu dengan melihatkan hal-hal yang sebagaimana dicontohkan sehingga menjadi sifat yang mendarah daging. Ini di fase yang pertama jamaah. Jadi harus berikan banyak-banyak kasih sayang dan senantiasa berikan pendidikan yang terbaik, yaitu pendidikan Al-Quran. Di fase yang kedua jamaah, fase usia 8 tahun sampai 17 tahun, itu kalimatnya indah. Masih diberikan kasih sayang, tapi juga diselipkan dengan sedikit kata-kata perintah. Karena kalau cuma kasih sayang terus, kasih sayang terus, kasih sayang terus, nanti pada akhirnya apa jamaah? Seorang anak ini akan manja jatuhnya. Tidak akan mampu, tidak akan mau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, kecuali dengan negosiasi. Contohnya, nak tolong belikan ibu sampo, nanti ibu kasih uang. Nak tolong belikan ibu ini, nanti ibu kasih hadiah. Makanya jamaah, ketika di usia 8-17 tahun ini, seorang anak itu harus masih tetap diberikan kasih sayang, tapi selipkan sedikit kata perintah. Karena dengan demikian, maka seorang anak itu akan memberikan feedback yang baik untuk kedua orang tuanya. Kan kita sering kali jamaah, kalau kita kok punya anak, misal kita sedang nyapu, lagi ngepel, lagi nyuci, tapi kok anak kita bantuin kita, bantu nyapu, bantu ngepel, walaupun nggak bersih, tapi itu di hati orang tua itu pasti akan senangnya luar biasa. Karena merasa diperhatikan oleh seorang anak. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah kisah ketika Ibrahim alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau misal kok nama keduanya ini kok tidak disandingkan secara bersamaan, contohnya kalau di luar Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail, maka porsi kerjanya itu sama. Apa yang diperintahkan Ibrahim sama juga yang diperintahkan Ismail. Tapi kalau Ibrahim dulu kemudian diselipi dengan kata kerja, kalimat kerja, kemudian disandingkan dengan nama yang lain, contohnya Ismail, maka itu adalah aslinya itu porsi kerjanya Ibrahim, tapi Ismail itu membantunya. Contohnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait
wa Ismail. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan Ka'bah, jadi bangunan Ka'bah itu yang membangun siapa, Pak? Siapa yang membangun bangunan Ka'bah? Masya Allah, luar biasa. Siapa, Bu? Yang membangun Ka'bah siapa, Bu? Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Jadi kita lihat ke sejarahnya jamaah. Yang membangun Ka'bah itu bukan Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah itu sejak adanya zaman Nabi Adam itu tuh tujuannya apa? Jadi Ka'bah itu ketika zaman Nabi Adam itu sebagai obat rasa rindunya Adam ketika bertawaf di Baitul Ma'mur. Dan Allah menurunkan Hajar Aswad, batu dari surga itu sebagai hadiah untuk Adam alaihissalam. Akan tetapi ketika kisahnya Nabi Nuh, kaumnya diazab, hanyutlah bangunan Ka'bah dan menyisakan pondasinya Ka'bah. Sehingga Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah berdasarkan pondasi yang sudah ada tadi itu. Sehingga Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ketika Ibrahim sedang membangun bangunan Ka'bah itu, Ismail yang masih kecil, masih belum balik, kurang lebih dalam bahasa kita, ayah, aku bantu ya untuk bawakan batunya. Aku bantu untuk memecahkan batu-batunya. Sehingga di pelataran Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Karena dulu itu ketika Ibrahim sedang meninggikan bangunan Ka'bah, Ismail kecil itu membawa batu-batu. Batu itu dalam bahasa Arab itu apa? Hajar. Kalau batu itu disusun menjadi suatu susunan dinding disebut hijra atau hijr. Kalau menjadi suatu bangunan disebut sebagai hujrah. Makanya ketika Ismail kecil itu menyusun dari batu-batu itu menjadi susunan dinding itu, maka disebutlah hingga sampai kini sebagai Hijr Ismail. Apa ibrah yang bisa kita ambil jamaah? Ternyata ibrah yang bisa kita ambil itu ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tugas utama untuk meninggikan bangunan Ka'bah itu adalah tugasnya Ibrahim. Tapi karena Ibrahim memberikan banyak kasih sayang kepada Ismail dan memberikan pendidikan-pendidikan yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuhlah seorang anak itu menjadi pribadi yang taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang anak ini pun memberikan feedback kasih sayang kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Tadi Ismail memberikan perhatian kepada Ibrahim ketika Ibrahim sedang meninggikan bangunan Ka'bah. Dan ini kalau kita tarik ke logika pada zaman ini, ketika kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak kita jamaah, dengan pendidikan Al-Quran, disertai dengan kasih sayang yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya seorang anak itu akan memberikan feedback kepada kedua orang tuanya juga. Jadi menjadi orang tua yang didambakan seorang anak itu, lahirnya itu bukan ketika seorang anak itu sudah remaja, bukan malah ketika seorang anak itu sudah dewasa, enggak. Bukan ketika seorang orang tua itu membanggakan anaknya itu di hadapan orang lain, bukan ketika orang tua itu membanggakan anaknya ketika sedang ada dengan teman-temannya, sedang berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian membanggakan anaknya di hadapan teman-temannya orang tua itu. Bukan seperti itu menjadi orang tua yang didambakan, tetapi menjadi orang tua yang didambakan dalam Islam itu ketika seorang anak dari lahir itu sudah diberikan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan Al-Quran, disertai dengan penuh kasih sayang. Sehingga ketika nanti beranjak ke usia remaja, usia 8-17 tahun itu, seorang anak itu akan memberikan perhatian lebih kepada kedua orang tuanya tadi. Dan ketika nanti kok di usia 18 tahun ke atas, itu jangan terus diberi kata-kata perintah, Bu. Karena kalau terus dikasih kata perintah,
maka nanti ujung-ujungnya yang akan diterima tuh seorang anak itu udah jawab. Nak, bangun ke masjid, udah subuh. Bapak aja gak ke masjid. Nak, tolong dong itu jangan boros-boros airnya. Itu ibu juga kalau cuci piring juga airnya gak pernah dimatikan. Sudah mulai jawab, Pak, Bu. Seorang anak yang udah berusia 18 tahun ke atas, jangan sering-sering dikasih kata perintah. Kasih sayangnya masih. Kita lihat Al-Quran tadi, surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya. Dan ketika itu, Ibrahim itu didatangi mimpi. Qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, di sini masih menggunakan kata bunai, seolah-olah ini ingin memberikan kesan ketika sudah berusia 18 tahun ke atas itu, seorang anak itu tetaplah masih diberikan kasih sayang, kurangi kata perintah, dan mulailah untuk selalu berdialog atau berdiskusi dengan seorang anak. Diskusi, Pak, sama anak, diskusi. Usia 18 tahun ke atas itu waktunya seorang anak itu untuk berdiskusi. Makanya di kalangan mahasiswa itu tuh banyak pemikiran-pemikiran. Itu karena apa? Mahasiswa itu suka untuk berdiskusi. Mahasiswa itu suka untuk menuangkan pemikirannya. Dan ini dalam Islam ternyata sudah diatur bahwasanya ketika usia 18 tahun itu jangan sering-sering diberikan kata perintah. Kasih sayangnya masih ada, tapi mulailah dengan berdiskusi. Lihat Ibrahim, qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Bunai, masih menggunakan kata bunai. Inni ara fil manam, aku tuh mendapatkan mimpi. Anni azbahuka fandur madza tara. Aku tuh mendapatkan mimpi itu untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat Ananda? Lihat kalimatnya, bagaimana pendapat Ananda? Berarti kan ini memerintahkan untuk berdiskusi. Ini kalau seorang ayah atau seorang ibu kok ngajak diskusi seorang anak, walaupun itu mungkin menurut kita tuh kayak kurang, tapi itu untuk seorang anak itu tuh luar biasa, jamaah. Luar biasa. Saya pernah merasakan di fase itu, dan Bapak Ibu mungkin juga pernah merasakan di fase itu. Ketika orang tua meminta pendapat seorang anaknya, maka seorang anak itu merasa dihargai oleh orang tuanya. Dan lagi-lagi, ketika seorang anak ini diajak berdiskusi oleh orang tuanya dalam suatu perkara, apalagi dalam suatu perkara agama, ini adalah penghargaan tertinggi yang akan diterima oleh orang tua. Ketika seorang anak ini tadi itu sudah merasa dihargai. Karena anak itu adalah aset terbaik yang kita miliki, jamaah. Kalau kita sudah pahamkan seorang anak ini dengan ilmu agama dari kecil, remaja, bahkan dewasa, nanti ketika sudah dewasa itu menjadi aset terbaik dalam hidup kita sebagai orang tua. Bahkan dalam hadis dikatakan, dalam kitab Adabul Mufrad, itu nanti ada orang tua itu ketika sudah di alam kuburnya, di alam barzakh, tiba-tiba kok dinaikkan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kok derajat hamba kok dinaikkan satu tingkat di atas yang lainnya?" Kemudian Allah menjawab, "Ini berkat istighfar anak-anakmu." Jadi kalau seorang anak itu kok sudah memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, diberikan pendidikan terbaik berupa pendidikan yang islami, insya Allah ketika orang tua itu sudah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, masih akan memberikan kasih sayangnya. Berupa apa? Mengistighfarkan orang tuanya, memohon ampunan kepada orang tuanya. Dan ini juga bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, dari ayat yang ke-15 itu. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Dan ini adalah doa yang sering kali kita dengar. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha amri sanata qala rabbi auzi'ni an ashkura
ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ternyata ketika seorang anak ini sudah menjadikan aset terbaik yang dimiliki oleh orang tuanya, ketika mendapatkan pendidikan terbaik oleh kedua orang tuanya, maka seorang anak ini akan memberikan kasih sayang ketika seorang tua ini juga sudah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya jamaah, Islam mengatur segala sesuatunya. Betapa luar biasanya Islam itu memiliki panduan-panduan. Makanya ketika Rasulullah SAW dalam akhir hayatnya, ketika sebelum wafat itu mewariskan dua perkara yang apabila kalian itu mampu untuk mengamalkan keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu jamaah, di akhir zaman ini, kalau kita nggak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi seseorang yang tergolong tersesat. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti ketika sebelum wafatnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang tua yang didambakan oleh seorang anak itu bukan ketika seorang anak itu dibangga-banggakan oleh orang tuanya nanti di hadapan rekan-rekannya, akan tetapi ketika orang tua ini memberikan pendidikan terbaik dan kasih sayang terbaiknya, dari mulai dilahirkannya seorang anak sampai ia nanti siap untuk dilepaskan dari kedua orang tuanya. Apa maksudnya? Seperti halnya ketika seorang anak sudah menikah, atau mungkin nanti ketika orang tua sudah berpulang terlebih dahulu ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang anak ini mampu untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa di akhir yang indah dari ketika seorang anak ini mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang terbaik dari orang tuanya, yaitu kalau bapak ibu kok pernah menjumpai kitab Akhlaq lil Banin karyanya Ustadz Umar Ahmad Maroja, itu dikatakan ketika itu Ismail alaihissalam ketika sebelum disembelih, ketika sebelum dipotong dan sehingga digantikan dengan kibash, itu ternyata Ismail alaihissalam itu berkata kepada Ibrahim, "Wahai ayahku sayang, berikanlah pakaian." Kan Ismail itu melepaskan pakaiannya, melepaskan baju yang dikenakannya. "Berikanlah pakaian atau bajuku ini untuk ibunda tercinta." Bayangkan, seorang anak ketika patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang dan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, maka memberikan feedback baik kepada kedua orang tuanya dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi jamaah, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku sayang yang aku hormati. Jadi dalam bahasa Arab itu juga panggilan ayah itu ada 3. Ada abi, ada abah, ada buya. Kalau buya itu panggilan sayang. Bukan cuma karena itu ayah kandung kita. Kita memanggil Hamka itu sebagai buya karena kita menyayangi ilmunya, sehingga disebut sebagai buya Hamka. Tapi kalau menggunakan kata abi, abi itu sebagai panggilan hormat. Tapi kalau menggunakan kata abati atau abah, nanti ibu-ibu manggil suaminya jadi abah gitu ya. Abah, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Abah itu adalah panggilan hormat dan sayang. Jadi panggilan hormat dan sayang. Jadi saya pun dulu saya manggil ayah saya itu abah. Saya manggil ayah saya itu abah, tapi saya tuh dulu tuh nggak tahu kalau abah itu artinya apa. Tapi setelah saya kok tahu kalau artinya abah itu adalah panggilan ayah yang terbaik yang diberikan dalam Al-Quran, ternyata saya baru tahu, oh ternyata seperti ini. Ibu saya memerintahkan saya untuk manggil ayah saya abah itu, ternyata itu untuk memberikan penghormatan dan kasih sayang kepada ayah saya. Sehingga ketika saya memanggil ayah saya itu abah,
Itu seolah-olah saya menghormati beliau sebagai sosok ayah saya dan menyayangi beliau karena beliau menyayangi saya sebagaimana saya di waktu kecil. Panggilannya jadi abah. Makanya Ismail alaihi salam, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang yang aku hormati, if'al. If'al itu perintah sekarang juga. Sekarang juga lakukan. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan sekarang juga wahai ayahku sayang. Insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku termasuk orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila psikologi perkembangan pada anak ini yang ada dalam Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan kita, insyaallah tanpa kita memerintahkan anak kita untuk menjadi baik, anak kita akan baik dengan sendirinya karena itu adalah rumus dalam Al-Qur'an. Rumus dalam Al-Qur'an. Tanpa kita menjadi tanpa kita memerintahkan untuk menjadi baik, tapi kita memberikan perilaku yang baik dan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah kita pun akan menerima feedback yang terbaik dari anak kita ketika nanti anak kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan puncaknya jamaah, ketika Ibrahim dan Ismail alaihi salam ini kok meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah melahirkan generasi-generasi terbaik, bahkan lebih baik daripada seorang ayah dan seorang anak yang sebelumnya. Jadi Ibrahim dan Ismail, seorang ayah dan anak, memiliki kekompakan yang luar biasa dalam meniti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirnya adalah melahirkan keturunan yang lebih baik daripada Ibrahim dan Ismail. Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi rumus juga dalam hidup kita jamaah. Ketika kita memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga ketularan menjadi lebih baik daripada orang tuanya, niscaya anak kita itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang lebih baik daripada orang tuanya tadi itu. Kita contohkan tadi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam, kekompakannya dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah itu ternyata mampu melahirkan manusia paling mulia sepanjang masa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi orang tua yang didambakan itu jamaah, sekali lagi kami sampaikan bahwasanya bukan ketika kita memberikan banyak sekali mainan kepada anak kita, memberikan uang yang banyak kepada anak kita, memberikan pakaian, memberikan mobil, memberikan rumah, memberikan motor, bukan. Tapi mempersiapkan masa depan anak kita. Menjadi orang tua yang didambakan dalam Islam itu, bagaimana ketika seorang tua itu mampu mempersiapkan seorang anak itu dari kecil untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Bukan memberikan pakaian yang bagus, bukan memberikan mobil, harta yang bergelimang, motor, bukan, handphone yang 20 jutaan, 25 jutaan, bukan. Tapi ketika kedua orang tua itu mampu kompak mendidik anak-anaknya itu dan mempersiapkan masa depan kepada seorang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kisah-kisah itu banyak sekali dalam Al-Quran jamaah. Jamaah bisa mulai sekarang mungkin sedikit demi sedikit, satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat itu bukan baca, tapi memahami. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita itu iqra. Apa itu iqra? Bacalah. Kalau bahasa akademisnya itu literasi. Literasi itu bukan sekedar membaca, tapi itu yang membaca, memahami, menganalisis, mengkaji, meneliti, itu semua disebut sebagai literasi. Literasi itu disebut sebagai membaca yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Agar kita memiliki referensi-referensi yang baik dari Al-Qur'an jamaah. Coba bayangkan, satu hari kita bisa paham satu ayat.
30 hari kita bisa paham 30 ayat. Ini adalah salah satu langkah kita menjadi pribadi yang lebih baik, jamaah. Kalau kita mencontohkan anak kita dengan hal-hal seperti ini, insya Allah anak kita juga akan sama seperti apa yang kita lakukan. Anak kita akan mencontoh kedua orang tuanya dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari memahami satu ayat. Bukan satu hari satu ayat ya. Maksudnya bukan satu hari cuma membaca, tapi satu hari memahami satu ayat. Coba kalau 365 hari, bayangkan 365 ayat yang sudah dipahami. Dan itu menjadi pribadi yang baik. Karena apa? Rasul pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi nggak cukup dengan belajar. Kalau udah mampu belajar dan mampu memahaminya, maka ajarkan kepada sesamanya. Kalau udah belajar, udah mampu menguasai, sampaikanlah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Semoga bermanfaat untuk kita ke depan, bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga jemaah yang dirahmati Allah mendapatkan kemuliaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapapun yang keluar meniatkan diri dalam rangka untuk bermajlis ilmu, maka Allah akan selalu mendampingi dirinya untuk selalu berada di jalannya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bermajlis ilmu adalah suatu aktivitas untuk mencas iman kita. Kadangkala kita itu imannya tuh naik turun. Bagaimana cara kita untuk menaikkan keimanan kita dan ketakwaan kita? Dengan cara bermajlis ilmu. Karena dalam bermajlis ilmu itu, Allah itu akan melapangkan. Apa yang dilapangkan? Relasi dilapangkan, rezeki dilapangkan, ilmu dilapangkan. Bahkan yang utama adalah derajat akan Allah tinggikan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Hanya Allah lah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga kita semua bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di masa-masa yang akan datang. Persiapkan mulai dari sekarang, semangatnya jangan kendor. 2 bulan lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan tamu yang istimewa. Siapkan itu semua dengan perbanyak berpuasa, perbanyak melakukan sholat tahajud, perbanyak untuk membaca Al-Quran. Sehingga ketika bulan suci Ramadan itu tiba, kita sudah terbiasa dengan itu semua. Karena kadangkala tuh orang yang kalau puasa di hari pertama itu biasanya lemes, letoy, mau ngelakuin ini, ngelakuin itu malesnya minta ampun, mageran gitu ya. Makanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu jadi hari libur nasional ya. Hari libur nasional itu hari puasa hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena apa? Karena biasanya orang itu kurang persiapan di jauh-jauh hari. Maka dari itu mulai persiapkan dari sekarang ini agar nanti Ramadan kita bisa maksimal. Jadikan Ramadan besok itu adalah Ramadan yang seakan-akan itu adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Dengan cara kita memperbanyak berpuasa, memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak dalam mengkhatamkan Al-Quran. Semoga kita semua sudah dipertemukan di dunia, juga dipersaudarakan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Bila mana banyak sekali kekurangan dalam bertutur kata, sikap maupun berperilaku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.